Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Habibah, kelas 1B, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tentang fenomena komunikasi politik dalam media sosial untuk memenuhi tugas EKT 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen pengampu Pak Aditya Pratama SPD MPD. Di era modern ini, banyak sekali penggunaan media sosial di kalangan masyarakat. Di antaranya ada WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Dalam dunia perpolitikan di Indonesia, penggunaan media sosial dalam kampanye pemilu Pilpres dimulai pada tahun 2014. Pada saat itu, calon kandidat presiden pasangan Jokowi Yusuf Kala dan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Penggunaan media sosial dalam dunia politik ini sebagai senjata untuk menyebarkan agenda politik sedang marak-maraknya. Bagaimana tidak, penggunaan media sosial telah mengubah lanskap politik dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit dan kompleks. Sederhananya, media sosial telah memudahkan kampanye dan menjadi tempat untuk lebih mudah mencari dana kampanye. Yang lebih kompleks, media sosial telah menjadi alat untuk mengubah opini tentang seorang kandidat politik. Peran media sosial ini sangat membantu para kandidat. Pasalnya, calon kandidat hanya menyampaikan pesan dengan bahasa yang santun dan menarik agar memperoleh dukungan dan mendapat suara terbanyak. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial dalam dunia perpolitikan tidak semulus yang dibayangkan, karena banyak menimbulkan konflik sosial yang dimana demi mendukung kandidat yang akan dipilihnya, mereka menjatuhkan citra kandidat pesaingnya dengan kata-kata senonoh atau bahasa yang tidak sopan, vulgar, kontroversial, dan menimbulkan propaganda negatif. Mereka menggunakan pola komunikasi yang bersifat memaki, memfitnah, menjatuhkan, dan merendahkan. Sangat amat disayangkan dengan penggunaan bahasa yang tidak sopan seperti itu. Semoga kedepannya penggunaan media sosial bisa digunakan lebih bijak lagi dan tidak digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Ternyata upaya maksimal yang telah dilakukan oleh para politisi dengan menggunakan media sosial untuk mendapatkan perhatian pemilih tidak akan berjalan sempurna jika generasi muda sudah lebih dulu bersikap apatis dan tidak peduli dengan dunia politik. Media sosial merupakan sebuah media online berbasis internet yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan partisipasi sekaligus untuk melakukan interaksi secara tidak langsung. Pada beberapa dekade ini, turut mempengaruhi perubahan dunia komunikasi politik dalam jejaring sosial. Contohnya sebagai media kampanye politik dengan harapan bisa mendukung lebih optimal dan mencapai tujuan politik, yaitu memperoleh suara terbanyak dalam pemilu. Ada 3 peran media dalam mewujudkan demokrasi di suatu negara, yaitu sebagai fungsi pengawasan, sebagai saluran komunikasi, dan media sebagai suara rakyat. Dari beberapa argumen, penggunaan media sosial untuk melakukan penetrasi melalui bahasa dan
sosial cukup potensial sebagai sarana komunikasi politik. Tetapi, sebagai komunikasi yang syarat, yang memberikan kebebasan berekspresi bagi para penggunanya, maka menjadi logis media sosial juga bisa menjadi alat atau sarana kampanye hitam, yang dimana kampanye hitam adalah sarana untuk merusak reputasi seseorang dengan mengeluarkan propaganda negatif, bisa untuk melakukan penyerangan dan pelecehan dengan mengeluarkan kata-kata yang destruktif. Dapat disimpulkan bahwa jumlah generasi muda dalam penggunaan media sosial terus meningkat dan memungkinkan berita politik diakses di media sosial dapat memberikan pengaruh dan partisipasi politik generasi muda. Sekian presentasi fenomena komunikasi politik dalam media sosial.